Sosok hantu cewek ini sedang duduk di samping kamar si Ayu. Ketika dia lihat, ternyata wajah si hantu perempuan ini menyerupai dirinya sendiri. Merinding. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis. Kali ini kita akan bahas dua topik yang sangat disukai oleh para K-popers di Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman horor terseram yang dialami oleh idol K-pop. Jadi beberapa dari kalian mungkin sudah gak asing tentang cerita-cerita horor. Mungkin yang tersebar di luar hanya sebagian cerita tentang dunia gelap K-pop. Tapi kali ini kita akan bahas tentang cerita horor yang dialami oleh idol K-pop. Tanpa basa-basi, kita simak kisah selengkapnya. Jadi mungkin sebagian dari K-popers yang ada di Indonesia, sebagian besar dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan dunia K-pop. Mungkin kalian sudah paham, mengetahui seluk-beluk dunia per K-popan sebelum menjadi seorang idol. Jadi sebelum mereka diterbitkan oleh pihak manajemen untuk menjadi seorang idol, mereka harus melewati proses training atau pelatihan di sebuah agensi, dan para agensi dari mereka menempatkan mereka di suatu asrama yang mereka sebut dorm. Jadi banyak desas-desus dan cerita horor di asrama para idol K-pop. Jadi kisah horor ini sudah banyak tersebar, bahkan disampaikan langsung oleh para idol K-pop secara langsung. Jadi kisah horor yang pertama datang dari penyanyi cantik dan juga aktris drakor idola aku yang bernama Lee Ji Eun atau yang biasa kita kenal dengan nama Ayu. Jadi Ayu ini mempunyai agensi lama yang bernama SM Entertainment, dan kejadian ini memang kerap terjadi dengan Ayu. Jadi nggak sekali dua kali nih kejadian horor ini menimpa si cantik Ayu. Dan kebetulan kejadian ini terjadi di dorm lama tempat pelatihan Ayu. Kejadian horor yang pertama yang dialami oleh Ayu terjadi saat ia melakukan proses recording atau perekaman. Jadi pada saat itu dia sedang menunggu di luar ruangan untuk menunggu proses perekaman. Jadi pada saat ia belajar mungkin skrip lagu atau naskah lagu, yang melihat seorang manajernya masuk ke dalam ruangan rekaman. Jadi langsung tanpa basa-basi dia membuntuti si manajernya itu ya. Dan gak lama kemudian ternyata ketika ia masuk ke dalam ruangan perekaman, betapa kagetnya dia tidak melihat sosok si manajernya tersebut. Jadi nggak ada orang sama sekali di ruangan itu. Jadi mungkin Ayu awalnya ini berpositif thinking, oh mungkin dia lagi ke toilet atau kemana. Lalu ia datang ke ruangan staf yang berada di sebelahnya. Dan kagetnya lagi saat dia menanyakan di mana manajer si A misalnya. Dan si staf menjawab, Pak A sedang tidak di ruangan, dia sedang berada di ruangan lain. Dan di saat bersamaan Ayu melihat si Pak A tadi keluar dari ruangan berbeda yang jaraknya lumayan cukup jauh ya. Jadi Ayu mungkin bertanya-tanya terus, siapa dong yang tadi aku ikutin sampai ke dalam ruangan. Tapi benar ya, kadang memang kita tanpa sadar, mungkin nggak sadar ya kan,
Kalau kita sedang mengalami kejadian mistis, mungkin kita kadang nggak sadar kalau kita sedang mengalami kejadian mistis. Mungkin sadarnya mungkin beberapa hari setelah kita mengalami kejadian itu. Sering kok ya kita mengalami di kehidupan sehari-hari. Lalu kisah horor dari Mbak Ayu ini nggak berhenti sampai di situ. Ini kisah horor yang kedua, cukup seram sih ya. Jadi pada saat Ayu sendirian di dorm lama, dia ditinggal sendiri, nggak ada teman, nggak ada staff, nggak ada siapapun. Jadi dia sendirian duduk di sofa. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan di telinganya, tepat di telinganya. Setelah itu nggak lama kemudian dia mendengar seseorang laki-laki, suara laki-laki berbisik, "I love you," di telinga si Ayu ini. Dan gak lama kemudian si telinga Ayu ini seperti ada seseorang yang meniup telinganya. Dan si Ayu kaget dong. Dan seketika itu dia teringat kalau sebelumnya, di hari sebelumnya, dia pernah bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tampan yang mengatakan "I love you." Dan dia tersadar mungkin hantu yang mengucapkan "I love you" ini mungkin hantu yang berada di mimpinya. Jadi pengalaman horor si Ayu ini gak berhenti sampai di situ. Makhluk-makhluk itu suka banget sih godain si Ayu ini. Ya, pengalaman horor yang ketiga yang dialami si Ayu ini, pada saat itu si Ayu ini bermimpi buruk. Dia bermimpi kalau ada seorang senior cewek yang datang, yang lewat di depannya. Tapi seremnya si cewek ini sedang tertawa terbahak-bahak. Dan mungkin setelah bermimpi, merindingnya, setelah bermimpi dia kan kaget, berkeringat dingin, dan dia terbangun. Dan betapa kagetnya si sosok hantu cewek ini sedang duduk di samping kamar si Ayu. Dan betapa kagetnya si Ayu, langsung dia kayak stuck ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia melihat berantakan, rambut yang berantakan dan baju yang sangat lusuh. Dan ketika dia lihat, ternyata wajah si hantu perempuan ini menyerupai dirinya sendiri. Merinding. Jadi kisah horor yang kedua datang dari Wonwoo dan Hoshi, boyband Seventeen. Dan Hoshi dan Wonwoo ini merupakan dua dari 13 member Seventeen. Dan pengalaman horor ini dialami mereka pada saat mereka syuting sebuah reality show Going 17 di tahun 2020. Jadi FYI buat kalian yang belum tahu tentang Going 17 ini. Jadi Going 17 ini adalah sebuah reality show yang disiarkan di kanal YouTube Seventeen sendiri ya. Ini mereka mengadakan sebuah challenge yang temanya setiap minggu berbeda-beda. Ada tema horor, tema lucu-lucuan, banyak gitu ya. Jadi di salah satu episode Going 17 ini ada sebuah permainan yang bernama The Tag. Jadi mereka harus menemukan sebuah kunci di sebuah gudang. Dan mereka harus menghindari beberapa pembunuh atau rintangan dalam sebuah game yang tadi ya. Jadi di tengah permainan, Wonwoo bilang kepada kru kalau dia melihat sosok cewek yang seperti manekin yang berdiri di ruangan tengah. Kemudian si Hoshi pun mengiyakan kata-kata si Wonwoo. Tapi anehnya para kru dan staff yang berada di tempat syuting tidak melihat sama sekali si sosok cewek tersebut. Bahkan ia pun sampai berdebat, "Oh iya aku melihat." Setelah diselidiki di kamera, bahkan sampai kecerahan layarnya ditingkatkan, para kru dan staff tidak melihat sosok itu di dalam rekaman video. Jadi kisah horor yang ketiga datang dari Do Young NCT.
Pengalaman horor kali ini dialami oleh salah satu member NCT. Jadi menurut cerita Do Hyung melihat member NCT lain, yaitu si Taeil. Jadi si Taeil ini mengalami kayak sleepwalking pada saat si Do Hyung melihat Taeil berjalan sambil memukul-mukul lemari yang ada di kamar dormnya. Jadi si Taeil ini kayak aneh gitu, tiba-tiba dia mengalami sleepwalking. Gak ada angin, gak ada hujan, si Taeil ini mengalami sleepwalking. Dan dia mengalami pasti nih ada sesuatu hal yang gak beres di kamar dorm lamanya. Sampai si Taeil ini mengalami sleepwalking, bahkan sampai memukul-mukul lemari dan pintu dengan sangat keras. Kejadian mistis yang keempat datang dari Moonbyo, Mamamoo. Jadi Mamamoo ini adalah salah satu nama girl band yang salah satu membernya bernama Moonbyo. Jadi FYI, Moonbyo ini memang sudah sering mengalami kejadian mistis dengan penampakan yang menyerupai member lainnya yang bernama Hwasa. Tapi ini adalah salah satu kisah yang menurut aku pengalaman terseram ya, dan terhoror si Moonbyo. Jadi yang menceritakannya di acara Knowing Brothers. Pada saat itu Moonbyo lagi tiduran di dorm, di tempat tidur tingkat, dan si Moonbyo ini mendengar sesuatu pada saat tengah malam. Dan ketika itu si Moonbyo ini terbangun kayak setengah-setengah sadar, dan dia melihat Hwasa member lain masuk ke dalam kamarnya, dan dia melihat si Hwasa ini sedang mengacak-acak laci dan ia memakan permen. Kok aneh gitu ya mungkin. Dan si Hwasa palsu ini sadar lalu menoleh ke arah si Moonbyo, dan dia pun langsung naik ke tempat tidur si Moonbyo tadi ya kan. Lalu dia menggebrak tempat tidurnya, kasurnya si Moonbyo tadi dengan keras. Lalu ia pergi gitu aja ya kan. Lalu besok paginya si Moonbyo ini penasaran sama kejadian yang terjadi di tengah malam. Lalu ia tanya nih ke si Hwasa, kamu tadi malam ngapain kok sampai menggebrak kasur, makan permen, ngacak-ngacak laci? Dan kalian tahu jawaban dari si Hwasa. Oh, aku tadi malam gak tidur di dorm, aku sedang pulang kampung. Jadi kejadian yang horor yang kelima datang dari boy band idola aku, yaitu BTS. Dan kejadian ini datang dari Jimin dan juga Jungkook. Jadi pada saat Jimin sedang melakukan keramas di malam hari, dia melihat sosok bayangan yang menyerupai, tinggi badannya menyerupai si RM ya kan, si Namjoon. Lalu si Jimin ini dengan santainya bilang, Namjoon. Tapi si Namjoon ini tidak menjawab. Dan betapa kagetnya saat ia selesai keramas nih ya. Dia kaget. Dia lihat semua membernya ini ternyata sudah tertidur pulas. Ya, hal mistis kedua yang dialami member BTS lainnya yaitu dialami oleh si bontot, yaitu si Jungkook, yaitu pada saat melakukan proses perekaman lagu yang berjudul Wings. Ya, seperti proses rekaman, yaitu akan ada sesi di mana para member mendengarkan hasilnya. Jadi di awal rekaman semua member hilang suaranya, dan tentunya mereka memutuskan untuk retake ulang. Lalu rekaman kedua semua suara kembali hilang kecuali ada satu yang menyerupai suara Jungkook. Tapi setelah dicek ternyata itu bukan suara si Jungkook. Suara siapa? Jadi pengalaman horor yang terakhir datang dari boyband EXO. Jadi kejadian horor ini terjadi pada saat syuting video klip Grow.
Dan syuting video klip ini ternyata dilakukan di sebuah gudang sekolah yang bernama Shindong-shin Industrial High School yang telah ditutup selama 7 tahun dikarenakan ada sebuah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh siswa sekolah tersebut. Jadi pada awalnya pihak SM Entertainment ini dilarang untuk melakukan syuting di lokasi tersebut. Tapi mungkin berdasarkan para staff dan kru mungkin dinilai lokasi ini sangat cocok dan sangat sesuai untuk dijadikan syuting video klip. Dan ternyata pada saat selesai syuting dan video klip itu dirilis, para kru dan staf kaget saat mereka menerima laporan adanya sebuah penampakan di video klip Growl. Dan videonya udah dirilis ya, jadi sudah benar tersebar dan ini penampakannya memang. Jadi sempat para staff pihak SM Entertainment akhirnya memutuskan untuk men-take down video klip tersebut dan diedit kembali, kemudian dirilis ulang. Jadi gimana nih menurut kalian, apakah desas-desus itu beneran atau memang sengaja dibuat hanya untuk menaikkan popularitas dari si idol K-pop tersebut? Tapi kalau menurut aku ya, pengalaman horor atau kejadian horor memang hal-hal gaib itu memang ada sih ya, dan gak terjadi di orang biasa. Bahkan si idol K-pop pun juga mempunyai fans dari dunia gaib. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di channel aku Abis Creepy Story, supaya kita bisa membahas kisah horor lainnya, teori konspirasi, bahkan pembunuhan yang belum terungkap hanya di channel aku Abis Creepy. So, sampai jumpa.